Oke, setelah kemarin selesai bikin ini, sekarang kita bikin yang baru lagi. Kita bikin ini, tapi kita juga ini kan bikinnya yang ini. Kita tambahin satu lagi view. Jadi dia nambah view page. Ini kita kasih order. Karena sekarang mau bikin order, terus kita copy aja. Udah ya? Udah. Nah, di sini kita ganti aja ininya. Jadi shopping bag. Coba kita cek dulu. Nah, udah nambah. Sekarang ini si schema kita mau bikin grup lagi. Grup make bahasa sih schema. Nah, di sini kita bakal isi dengan section make order information. Bisa bikin di skema lagi. Masuk lagi. Terus di sini baru kita bikin select. Ini kita pakai select. Nah, ini kita pakai select karena kita mau ambil dari user ID. Kalau dia kayak gini berarti dia apa sih? Apa namanya? Foreign key kan. Jadi pertama kita kasih dulu labelnya customer. Habis itu relationship-nya dengan si user bagian name. Setelah itu kita bikin dia searchable sama tunggu, kita coba dulu terakhir untuk sementara reload. Nah, kita coba lihat. Lupa belum dibuka. Order. Sama banget. Tunggu, selagi nunggu juga kita tambahin satu yang penting, required. No order. Ini kita di bagian create tadi kan. Nah, dia ngambil dari users. Jadi dia sesuai admin user 2 ini dia sesuai dengan tabel yang kita udah punya di bagian
lamanya di bagian users. Nah, dia sesuai sama yang ini. Udah selesai itu, kita mau bikin kita mau bikin mendesain field yang lain. Yang kedua tuh kita mau payment, jadi payment mesti ini yang lupa dikasih ini. Satu aja. Di sini kita mau payment method. Di sini kita kasih option lagi. Bedanya sama yang di atas tuh optionnya langsung dari ini hubungannya dengan ini username. Jadi dari table user yang isinya name itu. Kalau sekarang kita tuh bikin sendiri karena kita nggak ngambil dari mana-mana. Yang pertama tuh option pembayarannya Stripe. Terus ini untuk di back yang ini nih, Stripe yang ini untuk tulisan di pilihannya. Yang kedua COD, cash on delivery. Habis itu kita mau tambahin satu lagi, pastinya required. Coba kita lihat. Nah, udah dua kan. Sekarang ini ada pilihannya, mau Stripe atau cash on delivery. Habis itu kita bikin yang mirip kayak gini lagi, satu lagi. Lupa ke sini. Select lagi. Make. Sekarang kita bikin payment statusnya. Optionnya kita kasih di sini. Yang pertama pending. Habis itu yang kedua paid, udah dibayar rapi-rapi. Yang ketiga fail. Terus di sini kita kasih required dan kita kasih dia pakai default, harus pakai required. Coba di sini default dulu. Defaultnya pending. Udah tambah
nih defaultnya dia pending, kayaknya iyalah kita butuh required. Biar ada merahnya. Nah ini kan dia masih kayak gini, kita bikin di sini call span follow. Nah terus kita mau bikin toggle button di bawah sini. Oh berarti ke sini. Toggle buttons. Ini sekarang mau bikin status. Kita kasih options. Menu, terus ininya ini, habis itu processing, habis processing shape ya tahu shape. Habis itu ini processing shape delivered. Habis itu satu lagi cancel. Terus ini coba kita lihat. Nah ini tuh dia ke bawah, jadi kita mau bikin dia tuh inline, bikinnya di atas. Inline. Habis itu kita mau kasih dia defaultnya tuh new. Habis itu require pastinya. Coba kita lihat sekarang. Nah yang si new dia berwarna karena dia defaultnya itu ini si new, makanya dia yang kepilih. Kalau kita ini processing dia ini kita bisa ganti warna per ininya. Saya kalau kita ganti berarti kita kasih colors ini, terus si ininya kita copy aja, copy ini kita isi dengan warna yang kita mau. Misalnya di sini info, terus processing warning, terus shape sukses. Ini juga sama aja sukses. Nggak bisa ya primary info sama ini kasih danger. Coba sekarang kita
Ini biru, processing kuning, share, hijau, cancel. Tunggu, bisa nggak ya pilih di shape misalnya? Generic kan biru ya. Ini nggak ada generic aja. Kita selesaikan dulu yang ini. Tambahin, kita juga bisa nambahin icon. Misalnya di sini icon. Kita copy lagi aja yang ini. Ini kita ganti jadi hero. Pokoknya kalau mau tahu icon-iconnya bisa lihat aja hero icon. Ini sparklers, hero icon, and arrow path. Hero icon and track. Hero icon and deliver check batch. Habis itu hero icon and circle. Nah, sudah ada iconnya. Kita lanjut bikin field yang lain. Google. Berarti kasih koma aja. Nah, sekarang kita bikin select lagi. Nah, currency. Di sini kita kasih option. Yang pertama kita pakai IDR. Iya betul kan? IDR. Habis itu kita bisa pakai USD, dolar, USD. Oh, tahu mata uang gini coy. Terus bisa euro. Oke, kayaknya euro. Satu lagi kita kasih ini Jerman, kita IG. Mungkin ya. Terus kita kasih di sini defaultnya. Itu IDR karena Indonesia enggak, tambah satu lagi pastinya di Fire. Baru kasih ini. Terus ini currency, kita kasih satu lagi select. Langsung aja dulu. Select make shift bank method. Karena nggak terlalu tahu method shipping, jadi aku nggak tahu jelasin apa. Nah, kita bikin optionnya dulu. Apa aja options? Di sini ada
FedEx, I don't know FedEx apa, FedEx, terus ada UPS, oops, terus ada DHL, sama terakhir ada USPS. USPS, nah dan ini terakhir. Coba kita lihat. Nah, ini uangnya kan, shipping returnnya ada FedEx, oops, DHL, SPS. Ini tuh nggak tahu, kayaknya bank bisa ya, pokoknya cara metode berbelanjanya kayak gini. Terus kita mau kasih notes di bawah. Di sini kita mau bikin dulu kolomnya jadi 2 columns, 2. Coba kita lihat. Nah, dia dibagi 2. Tapi di notes nanti kita bikin dia costed. Karena dia notes berarti teks ya. Cinta. Teks oke. Notes. Di sini kita bikin dia jadi panjang, kolom span full. Udah, ini aja. Nah, dia jadi sepenuhnya. Kan awalnya kolomnya dibagi 2. Kalau dia span-nya full jadi panjang. Sekarang kita udah selesai di section ini, kita mau bikin section baru. Berarti di bawah ini kita bikin, berarti di sini kasih comment coy, jangan lupa. Nah, di sini kita bikin section baru, make. Di sini kita pakai order items. Tunggu, di section bisa nulis kayak gitu. Oh ya, order items, kasih schema. Kita bikin di sini repeater, jadi dia akan nge-repeat di bagian items. Items ini udah diambil dari mana ya? Daripada jadi bikin aja. Ini apa tadi? Order. Nah, kita udah bikin order item. Fungsi items nih ngambil dari order item. Jadi apa sih alias ya. Balik lagi ke tempat tadi, order research. Kasih sini skip. Di bawahnya. Ini cuman supaya rapi. Kita kasih di sini tanda kalau dia ada relationship, terus schema. Habis itu kita masukin ini, baru kita isi dengan select. Ambil product ID,
Setelah itu kita kasih wait, ada something. Nah, bisa kita lanjut lagi. Kita di select ya. Yang pertama kita relationship dulu. Di sini bisa kita pakai produk, terus name. Ini statusnya sama kayak items tadi, udah kita alias kan. Jadi dia bisa digituin. Kita bikin sini searchable, terus dia juga reload, terus juga required, terus juga testing. Habis testing dia disable kalau udah ini options when select in sibling relationship, repeater item. Coba kita lihat nih, tadi kan dia di section yang lain, berarti dia di bawahnya harusnya ada section baru nih, ada section baru. Dan kalau kita bikin dia tuh keluar barang yang kita jual tadi, cuman aku baru masukin 2 kan, jadi kayak gitu. Oke, kita lanjut ke value yang lain. Selesai select, berarti kasih ini, kita bikin text input. Nah, make sekarang quantity. Kalau quantity berarti dia numerik, terus dia required, habis dia required, dia defaultnya 1, default quantity-nya 1, habis itu minimal value-nya 1 juga. Terus enggak, udah sini aja. Nah, habis ini kasih text input lagi, langsung aja dulu text input. Di sini make unit, banyak unitnya, amount. Kasih numerik juga. Break, setelah numerik dia required, terus dia disable. Habis sekarang satu lagi text input make apa ya yang terakhir, total 0. Numerik sama required. Nah, ini coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, hasilnya kan kayak gini. Sebenarnya yang ini tuh isinya dikit-dikit kan. Kita bisa kasih di sini deh. Di sini kolom 12. Jadi kita bagi-bagi. Yang di sini berarti kita bisa tambahin call span-nya. Call span dia 4. Ini call span-nya 2.
426 gitu. Sorry. Ini call span-nya 3. Ini juga harusnya call span-nya 3. Loh, jadi jelek banget. Ya, pokoknya gini kan. Nanti kita nih, berarti kita salah masukin ini. Harusnya dia di sini. Udah kan? Ini misalnya kita Apple atau items. Berarti dia nambah lagi. Kuantitinya bisa kita ganti jadi 2. Kita gini juga bisa. Defaultnya kan 1, 2, 3, 4, 5. Terus bisa dihapus juga. Kita mau bikin supaya di sini tuh dia langsung. Nah, kita bikin lagi. Ini kalau kita coba dulu. Ini kan yang bikin ini kan. Kita bikinnya di bagian atas. Kita bikin reactive. Terus di sini panjang. Di sini kita bikin after si state-nya update. Kita kasih fungsi di sini kita kasih $state. Terus kita set, kita kasih $set. Di sini kita $set tuh kita isi dengan gak bisa ya, si unit amount. Unit amount di sini produknya kita find $state. Terus di sini kita kasih ini kalau misalnya ada price-nya. Salah sih ini. Price-nya berapa? Syntax error. Hehe. Syntax error. Atau mereka harus gabung. Enggak error lagi. After state update. Coba. Sekarang kita iniin select optionnya, kita ininya Apple, langsung dia keluarin harga si Apple karena kita tadi mintanya itu. Terus seharusnya di total amount kalau dia 2 berarti dia nambah, tapi total amountnya belum kita keluarin, jadi kita keluarin dulu. Nah, kita ganti bagian sini total amount. Kok masih ini? Oh,
misalnya Apple. Nah, kalau misalnya dia 2, harusnya si total amount ini nambah, tapi dia belum kita ini belum kita kasih ininya. Apa sih? Otaknya. Di sini kita kasih deaktif lagi. Habis itu kita kasih yang kayak tadi after state update kita kasih FM, sini $state, kita bikin set $set. Terus satu lagi kita juga butuh get, jadi pakai $get. Ini kita bikin si $setnya berisi total amount yang mana si state ini dikali sama $get, yang mana di $get itu isinya unit amount unit amount. Oh loh, kok gini? Oh my god, iyalah, hancur banget total amount. Wait. Udah kan? State get ini amount. Oh. Dia kan, oh ya, kekurangan 1 penutup. Sudah enggak lagi. Nah, sudah tidak merah lagi. Coba. Ini udah kosong. Kita coba yang Dell 6 juta. Kalau kita tambah jadi 12, tambah lagi 18, pas gitu. Nah, kita juga ini perbaiki sedikit. Ini habis disabled harusnya ada di hide related. Terus habis required juga tambahin. Supaya nanti dia berjangkauan guys. Apple. Nah, sorry. Kalau misalnya kita tambahin si Apple-nya udah nggak bisa lagi disable. Ada Dell. Nah, sekarang kita mau bikin grand totalnya. Jadi hasil dari semua hasilnya di bawah kolom 12 nih. Kasih di sini. Please rather make grand total place folder. Di sini kita kasih label grand. Oh iya betul.
grand total. Habis itu kita kasih di sini konten isinya, yang mana functionnya kita bikin function di sini function get dan function set. Terus di sini kita kasih ini kotak, defaultnya kita kasih dulu 0. Terus di sini kita pakai perumpamaan if, nggak ada ininya ya, if dia itu repeaters get si item, get nggak bisa si items maka dia akan return total. Terus kita kasih for each, nggak ada ini $repeatersnya $key, mana dollar kita adalah $repeater. Dollar total itu isinya adalah $get. Setelah mendapatkannya, kita bikin si items $key total amount. Nanti kita return dia dengan number berarti currency koma itu tadi IDR. Tutup. Bismillah. Oh my god, berarti salah. Bukan BCMate number. Ini cepat apa ya, enggak, dia harusnya filament gak sih? Wait, Illuminate support, kita ganti aja sendiri di bagian number. Harusnya udah bisa masih. Illuminate support sama juga.
must be type of int. Aku salah sepertinya. Ini harusnya tambah. Coba. Misalnya kita pilih sekarang Apple 8.500 kita kasih, kita jadiin 2 17. Kita tambahin satu lagi si Del. 1 aja Del. 23. Dia langsung. Sebelum nyoba semuanya kita perbaiki sedikit. Kita tambah harden make kok tak bisa lah. Oh, make then kotak. Kita kasih defaultnya no, terus di sini kita harusnya kasih $set grand total $total. Nah, ini mau kita bikin tulang. Nah, kita coba dulu. Produk dari atas dong. Customer, user, payment statusnya paid misalnya. Payment optionnya ini. Terus kalau udah paid berarti select an option FedEx saja. Ini itemsnya produk Apple, quantity-nya 2, 3, 4, 5. Add items tambah Delnya sabar dulu kalau mau nambahin. Udah 100 juta, kita create numeric value of jadi salahnya itu gak bisa ini karena dia terlalu besar. Udah kita kurangin jadi 1 aja. 40 juta. Create. Nah, kayaknya tadi aku bikin di kecilnya kecil. Nah, ini udah kayak ini view-nya. Terus kita bisa lihat di sini misalnya udah delivered, ya udah save change. Oke, kita ke order. Di order dia nggak keluar karena belum dikeluarin. Oke, sekarang kita tinggal ngeluarinnya aja. Itu di bagian sini kita bikin text text column
make. Yang pertama user name, kita bisa ganti, kalau nanti kan namanya user ya, dunia itunya kita ganti namanya jadi labelnya jadi customer. Habis itu ya sortable sama searchable. Yang dikasih ini, terus bisa kita duplicate aja. Yang di sini kita ganti jadi grand total. Labelnya kita ganti jadi numerik. Terus sortable, habis itu dia money-nya di IDR. Kasih ini ya. Nih. Terus bisa diulangin lagi aja. Ganti ininya jadi payment method. Di sini hapus saja, money-nya kita ganti jadi searchable. Ini udah payment method. Sekarang payment status. Searchable itu udah. Terus kita bikin satu lagi, select column, make si status. Optionnya kita ambil dari atas. Nih, copy. Options. Nah, bisa apa sih? Di sini kita kasih, habis itu searchable sama sortable. Kita bisa lihat hasilnya. Babam. Nah, ini statusnya kita bisa di sini aja. Jadi kalau mau ganti langsung aja, nggak perlu kita edit. Ini kayaknya bisa diganti. Oh, tunggu. Sekarang kita lengkapi payment method ini, bisa kita apa sih? Bisa kita isi sama ini, bisa ganti, bisa ini aja langsung sekali lagi. Currency. Terus ini shipping method bisa ya. Shipping method. Habis itu kita bikin di sini teks kolom
make create ini di hidden aja, dia time terus sortable sama to available is to hidden by default. Tunggu. Apa ya? Ini enggak kelas coy, dia cuman ini. Senja. Kita bikin dia dua sama si update satu lagi. Update. Ini diselundupkan kayak yang sebelumnya. Oke, sekarang kita bagian ini sebenarnya udah dari awal kan bikin grup-grup, udah, jadi kita ngikut aja, kita copy aja biar nggak ribet. Jadi update ya, action ini ganti, terus nah kita mau bikin yang baru, public static function yang baru, yang di sini get navigation, betul, get navigation page. Udah ada. Di sini harusnya kita return static. Nggak bisa ya. Static get model count tang. Nah, return get model count bisa bikin lagi, tapi bedanya ini, tunggu, aku komen dulu, mau liatin ini untuk apa. Ini untuk bagian method action group table does not exist. Mana ini, kita copy,
Udah. Ini dia ngasih tanda. Kalau mau ganti baru pakai yang aku kasih. Ini kita iniin navigation bed color. Ini baru return static. Duh, pusing ya. Ini apa sih coba? Nah, return static get model ini kita copy. Get model ini count kita kasih gini 10. Kalau dia ini dia kasih success. Danger. Jadi merah. Bisa gitu-gituin aja. Bisa kita tambahin 1 orang. User 2. Payment Stripe. Processing. Select an option. FedEx. Order item. Produknya. Apple 2. Udah ini aja. 2. Nah, ini juga keganti. Dah, sekian.